Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleh semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kita kembali lagi belajar di tema 7 Perkembangan Teknologi subtema 1 Teknologi Produksi Pangan di pembelajaran ketiga. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti dan juga Lani membaca bersama-sama. Teknologi pangan sangat penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara itu maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara ya teman-teman. Jadi setelah diolah makanan tersebut menjadi makanan baru, lalu bisa dimasukkan ke dalam kaleng ataupun plastik kedap udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet dan tahan lama. Nah, coba kalian cari jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Ada beberapa banyak ya, seperti olahan makanan yang kita konsumsi selama ini ternyata banyak yang dihasilkan dari penerapan bioteknologi pangan. Contohnya ada pengolahan bioteknologi pangan pada tempe. Tempe adalah lauk dengan protein tinggi. Selain itu, ia juga sangat mudah dicerna oleh tubuh. Mudahnya pencernaan tempe oleh tubuh disebabkan karena dalam produksi tempe ada namanya jamur rhizopus, menghasilkan enzim protease dan enzim lipase. Jadi tempe itu proteinnya juga sangat tinggi. Ada namanya juga oncom. Oncom juga merupakan contoh produk bioteknologi pangan yang sudah diterapkan nenek moyang kita ya teman-teman ya sejak lama. Oncom terbuat dari ampas tahu yang difermentasi menggunakan jamur Rheospora stisitophylla. Nah, itu makanan-makanan olahan dari pengembangan bioteknologi. Yang ketiga yaitu roti. Dalam proses produksi roti, teknik fermentasi juga diterapkan untuk membuat adonan tepung jadi mengembang. Fermentasi umumnya dilakukan melalui penambahan ragi yang mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae pada adonan. Ya, jadi kenapa toh roti itu bisa mengembang begitu besar? Nah, dikarenakan ada penambahan ragi di dalamnya. Yang keempat ada nata de coco. Nata de coco adalah produk bioteknologi pangan yang dihasilkan dari fermentasi air kelapa. Fermentasi dalam pembuatan nata de coco umumnya dilakukan oleh bakteri Actobacter silinium. Jadi teman-teman, biasanya nata de coco ini digabung atau dicampur dengan sirup ya. Kalau kita misalkan puasa atau buka puasa, yang sebentar lagi kita akan menghadapi puasa. Nah, ini sangat enak nata de coco dicampur dengan sirup dan ditambah es. Tape adalah produk penerapan bioteknologi yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti beras ketan, singkong, atau pisang. Nah, biasanya teman-teman suka ya makan tape ataupun singkong ataupun pisang yang sudah menjadi tape itu ternyata hasil dari fermentasi. Yang keenam adalah yogurt. Nah, ini paling yang teman-teman suka ya. Yogurt merupakan produk olahan susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri asam laktat. Umumnya, bakteri asam laktat yang digunakan dalam pembuatan bioteknologi satu ini adalah Lactobacillus bulgaris dan juga Streptococcus lactis atau Streptococcus thermophilus. Nah, biasanya kalau yogurt seperti pada Yakult itu merupakan ada bakteri asam laktat atau bakteri baik. Jadi Yakult, yogurt itu merupakan olahan susu yang sudah difermentasi dan diberi bakteri asam laktat. Nah, yang ketujuh siapa yo yang suka dengan keju? Keju juga merupakan produk olahan susu yang diproduksi melalui penerapan bioteknologi pangan.
Keju dibuat melalui fermentasi susu oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Nah, jadi sama dengan yogurt, itu juga keju merupakan olahan susu yang sudah difermentasi. Tauco, mungkin teman-teman masih awam ya dengan salah satu makanan ini. Tauco adalah produk bioteknologi pangan yang dibuat dari fermentasi biji kedelai. Fermentasi dalam produksi tauco melalui dua tahap melibatkan dua mikroorganisme yang berbeda, yaitu jamur dan bakteri. Yang kesembilan yaitu ada terasi. Biasanya buat mama atau bunda di rumah buat nyambel ya. Terasi ternyata juga merupakan produk bioteknologi pangan. Ia diproduksi melalui proses fermentasi udang atau ikan. Jadi produksi terasi itu melalui pencampuran fermentasi udang dan ikan. Yang ke-10 adalah cuka. Cuka dihasilkan dari oksidasi etanol yang dilakukan oleh bakteri Actobacter. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui ya apa saja bioteknologi atau keunggulan produk yang baru yang dihasilkan dari pengolahan teknologi pangan. Nah, teman-teman, coba kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan, lalu tuliskan pada tabel yang ada di buku teman-teman semuanya. Nah, di sini ada contoh, misalkan hasil panen kacang kedelai, hasil teknologi pangannya yaitu berupa tahu. Kacang kedelai juga bisa berupa hasil teknologi pangannya tempe. Ada nanas, hasil teknologi pangannya berupa selai. Dan juga daging hasil pangannya salah satunya bisa berupa sosis. Coba teman-teman amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Coba tuliskan kembali kalimat utama dari paragraf agar dapat berbentuk ringkasan. Nah, jawabannya yaitu manusia butuh makan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, teman-teman biasanya mama atau bunda di rumah itu selalu berbelanja di tukang sayur untuk memenuhi kebutuhan makan kita untuk satu keluarga ya. Nah, kita akan belajar bernyanyi dengan judul Tukang Sayur, yaitu ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, setelah kalian bernyanyi lagu Tukang Sayur ciptaan A.T. Mahmud, coba apakah kalian masih ingat dengan pola irama? Nah, di dalam lagu tersebut memiliki pola irama yang berbeda. Apa itu pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Nah, di sini ada lagu judulnya Tukang Sayur ciptaan A.T. Mahmud juga memiliki pola yang berbeda-beda antara bait satu dengan bait yang kedua. Iringi nyanyian temanmu dengan gerakan atau menunjukkan pola irama berbeda. Nah, di sini coba kalian praktekkan di rumah lagu tersebut dengan menggunakan pola irama yang sudah diajarkan. Coba teman-teman amati di sini Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Nah, di sini Udin akan melakukan mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terdapat dari daun pisang.
potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Ya, seperti kemarin kita sudah belajar mengenai alat ukur tidak baku, bisa menggunakan persegi satuan atau segitiga sebagai alat ukurnya. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Ya, teman-teman, di sini ada beberapa bidang yang berbentuk persegi dan juga berbentuk segitiga. Kemarin kita sudah belajar jika berbentuk hanya persegi segitiga itu berarti nilainya setengah. Namun kalau dijadikan satu berarti bernilai 1. Oke, kita lihat nomor 1. Nomor 1 ada 4 persegi, sedangkan yang berbentuk segitiga ada 2. Berarti kalau yang berbentuk segitiga ada 2 kita jadikan jadi 1 berarti 1. Berarti 4 ditambah 1 menjadi ada 5 satuan bidang. Nomor 2 ada 3 bidang. Nah, 3 bidang tersebut ada, yaitu bidang perseginya ada 3. Sedangkan bidang yang berbentuk segitiga ada 4. Artinya jika yang berbentuk segitiga itu kita gabungkan menjadi ada 2 bidang persegi, berarti 3 ditambah 2 yaitu ada 5 satuan bidang. Nomor 3 ada 1, 2, 3, 4, 5 persegi dan 2 segitiga. Nah, yang segitiga itu kita gabungkan dulu ya teman-teman ya menjadi 1. Berarti tadi 5 ditambah 1 menjadi 6 satuan bidang. Sedangkan yang nomor 4 ada 4 persegi dan juga 2 segitiga. Berarti kalau 4 yang segitiga kita gabungkan jadi 1 menjadi 4 ditambah 1 berarti ada 5 satuan bidang. Nah, sedangkan yang nomor 5 ada 3 persegi dan 1 ada 2 segitiga. Berarti 3 ditambah yang segitiganya kita gabungkan dulu menjadi 1 menjadi 3 tambah 1 ada 4 satuan bidang. Nah, yang terakhir nomor 6 ini ada 6 bidang persegi dan juga ada 2 bidang segitiga. Kalau kita gabungkan yang segitiganya berarti 6 ditambah 1 menjadi 7 satuan bidang. Nah, itu caranya ya teman-teman ya. Jadi yang segitiga itu bernilai setengah. Jadi kalau misalkan ada 2 kita gabungkan menjadi 1 bidang. Nah, itu adalah luas permukaan bidang yang terdapat pada soal berikut. Demikian penjelasan dari tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1 tentang teknologi produksi pangan di pembelajaran ketiga. Teman-teman tetap semangat untuk belajar dan kita ketemu di tema-tema dan subtema berikutnya. Assalamualaikum